Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah tercurahkan kepada kita yang sangat luar biasa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada dasarnya nikmat akan bisa menjadi azab apabila nikmat itu tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Maka salah satu cara bersyukur kepada Allah, kita gunakan waktu yang sebaik mungkin yang Allah berikan kepada kita. Karena Imam Ghazali pernah mengatakan bahwasanya sesuatu yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Maka waktu yang telah berlalu tidak akan bisa terulang kembali. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh dan solehah seperti apa yang diharapkan Rasulullah untuk kedua orang tua bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Kebetulan Bapak barusan melaksanakan sholat asar, masih berada di musola, maka Bapak gunakan sedikit waktunya untuk menerangkan tentang cara membaca surah Al-Kafirun dengan video ala kadarnya, karena Bapak pada hakikatnya bukan bentuk video yang Bapak jelaskan, tapi apa manfaat dan bagaimana perubahan pada diri kita. Maka di sini Bapak kesempatan ini Bapak jelaskan sedikit, tidak terlalu panjang, sesuai dengan keadaan. Dalam kelas 6 kita awal pelajaran adalah surah Al-Kafirun. Surah ini adalah surah yang ke-109 dari surah 114 yang terdapat di Al-Qur'an. Surah Al-Kafirun adalah surah yang pertama kita pelajari di Al-Quran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 1, di mana Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan oleh Nabi kepada umat manusia. Bagi yang membacanya adalah sebagai ibadah dan kewajiban kita untuk mempelajarinya. Nah, itulah salah satu bentuk nikmat terbesar, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Surah ini terdiri dari 6 ayat yang dinamakan surah Al-Kafirun, diambil dari ayat pertama yang artinya adalah ayat orang-orang kafir. Maka di sini untuk makna akan Bapak jelaskan di lain waktu. Hari ini kita khusus cara membacanya. Begitu juga surah Al-Kafirun sudah disampaikan tadi adalah surah yang ke-109, karena di Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan digenapkan oleh ulama menjadi 23 tahun. Dan begitu juga surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, karena surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya surah periode Nabi berdakwah di kota Mekah. Maka besok apabila pertanyaan ada, apa yang masuk dengan surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, bahwasanya begitu juga Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat yang terdapat 114 surah dan 30 juz. Maka surah Al-Kafirun salah satu surah yang kita pelajari. Anak-anak yang Bapak banggakan, coba dilihat di Al-Quran atau di bukunya, kita coba cara membaca surah Al-Kafirun, yang mana kita harus bisa membedakan cara membaca dari penyebutan huruf-huruf hijaiyah untuk tajwid, hukum bacaan nun sukun, mim sukun, lain sebagainya. Dan begitu juga membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hukumnya fardu ain, sedangkan mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Itulah kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban mempelajari Al-Quran, ilmu pengetahuan, karena Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban kita bagi setiap muslim, baik di bidang umum apalagi di bidang agama. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, tuntutlah ilmu dari ayunan, dari kita lahir sampai kita mati. Maka menuntut ilmu tidak ada batasan usia, adalah kewajiban kita selaku seorang muslim. Apalagi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum pertama yang wajib kita pelajari. Anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, yang pertama adalah sama-sama kita ketahui bahwasanya di Al-Quran terdapat tanda baca, yang mana yang pertama ada tanda baca fathah yang terdapat di atas huruf, bacanya A,
Tanda baca kasroh bacanya i, tanda baca dhamma bacanya begitu juga dengan tanwin, fatatain an, kasrotain in, dhammatain un, sukun dan tasdid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, di sini kita harus membedakan tentang penyebutan huruf-huruf Al-Qur'an, seperti huruf a dengan alif, huruf alif dengan ain, a'u. Begitu juga huruf-huruf yang lain seperti huruf 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 kha, huruf sa, sin, shin, sod, za, zai, dan ta serta to serta huruf-huruf yang lain seperti a'udzubillah, bukan a'udzubillah. A'udzu kecil, zu bukan zu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim bukan saito, syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, dia punya ha tajam. Rahim, rahmanirrahim. Qul ya, bukan kul karena huruf qaf. Qul ya, bukan kul. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan kafirun. Huruf fa punya nafas, fa fi fu, kafirun. Huruf ain, la a'budu ma ta'budun. Wala antum, bukan antum tapi dia ikhfa, samar. Antum wala antum abiduna ma a'bud bukan a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum bukan antum ya, antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi surah ini, ayat ini banyak perbedaan huruf alif dengan ain. Nah, di surah Al-Kafirun begitu juga banyak terdapat mad jaiz yang panjangnya 2 sampai 4 harokat. Sekali lagi Pak ulang bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di sini pasti kita bisa melihat perbedaannya huruf alif dan ain beserta mad-mad yang ada. Untuk materi tajwid insyaallah di lain kesempatan Bapak jelaskan karena supaya tidak terlalu panjang. Bapak ulangi sekali lagi. Tolong disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Firun, bukan pirun ya, firun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak bapak yang berada di rumah, mohon diperhatikan dalam penyebutan huruf alif, ba, ta, jim, ha, kha, da, za dan lain sebagainya. Sepertinya ini yang dapat Bapak sampaikan. Insyaallah nanti untuk lengkapnya di lain waktu. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua selalu sehat, berada di rumah, selalu semangat dan menjadi anak soleh dan solehah. Dan begitu juga tolong doakan Pak Ilham. Mudah-mudahan Pak Ilham selalu sehat dan lancar semua aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.